disemprot ya ini wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap masyarakat Kabupaten Nganjuk, para pemirsa dimanapun berada, pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama jajaran Forkopimda betul-betul serius menindaklanjuti pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona ini. Pada kesempatan hari ini kami beserta seluruh Forkopimda memantau, memeriksa kesiapan ruang-ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Nganjuk sekaligus Rumah Sakit Kertosono, yang baru saja bersama-sama kita saksikan bagaimana kesiapan dari rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan ruang-ruang khusus untuk isolasi para pasien nantinya. Saat ini di Rumah Sakit RSUD Nganjuk sudah disiapkan sementara 8 kamar isolasi, sedangkan yang ada di Rumah Sakit Umum Kertosono sini disiapkan kurang lebih 35 ruang isolasi atau tempat tidur untuk pasien yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mempersiapkan APD, kemudian rapid test, kemudian obat-obatan yang dibutuhkan, kemudian disinfektan, dan juga kebutuhan lainnya. Dan alhamdulillah sementara sudah kami bahas dan kami anggarkan lewat anggaran daerah sebesar 19,3 miliar. Ini harapan besar sekali bagi kami pemerintah Kabupaten Nganjuk, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada, dan juga para pemirsa dimanapun berada, untuk yang pertama kita mematuhi himbauan, instruksi, dan juga aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari instruksi Presiden, maklumat Kapolri, dan juga instruksi maupun surat edaran dari Bupati maupun Gubernur. Saya berharap betul-betul masyarakat kerjasamanya untuk bisa mengurangi ataupun menunda aktivitas yang bersifat mengumpulkan massa. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup yang sehat dan bersih dengan cara mencuci tangan selepas beraktivitas di luar, mencuci tangan sebelum berkumpul dengan keluarga, kemudian juga mengganti pakaian atau baju apabila setelah sampai di rumahnya, sehingga betul-betul dari diri yang paling kecil keluarga kita jaga untuk bisa semaksimal mungkin kita hindari dari penyebaran virus COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Tolong belilah kebutuhan belanja rumah tangga sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai ada keinginan sedikit pun kekhawatiran untuk menimbun barang. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memastikan bahwa kebutuhan stok bahan baku sembako ini akan senantiasa tercukupi untuk kepentingan masyarakat.
Yang terpenting kami minta kepada seluruh masyarakat dimanapun berada untuk tidak panik buying, tidak panik menyikapi kondisi kita ini sehingga melakukan pembelian dalam jumlah yang skala besar. Di samping itu juga, selain kami tadi menghimbau mengurangi tindakan dan juga tindakan untuk berkumpul, kemudian juga menghindari panik buying, kami juga menghimbau juga kepada adik-adikku, anak-anakku, para pemuda dimanapun berada untuk tidak melakukan kumpul-kumpul di tempat-tempat kafe maupun warung maupun tempat-tempat yang bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak. Tolong dikurangi. Kerjasama ini kita tingkatkan, kerjasama dengan seluruh stakeholder antara pemerintah, ulama, masyarakat, para tokoh-tokoh dan semuanya komponen masyarakat. Mari kita bersama-sama bekerja sama. Saya yakin dengan gerakan kerjasama yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin solid, kita bisa menekan penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Mudah-mudahan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk serta seluruh Forkopimda ini betul-betul bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada teman-teman media massa, kami berharap minta tolong bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Jangan menakut-nakuti masyarakat, tetap ajak masyarakat ini untuk optimis melakukan kegiatan. Insya Allah dengan gerakan bersama-sama kita akan bisa mengatasi COVID-19 ini, dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Bapak, untuk anggaran 19,3 M, porsi anggarannya untuk apa saja, Pak? Yang jelas porsi anggaran tersebut secara detailnya nanti silahkan ditanyakan kepada gugus satuan yang telah ditugaskan dan juga kepada dinas terkait. 19,3 ini berada pada dinas kesehatan, kemudian di rumah sakit Nganjuk dan juga rumah sakit Kertosono, yang inti kegunaannya adalah untuk pembelian APD, alat pelindung diri, kemudian juga membeli rapid test, kemudian membeli obat-obatan yang dibutuhkan, kemudian membeli obat-obat disinfektan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang lainnya untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pak, untuk kelengkapan APD dan jumlahnya sendiri seperti apa, Pak? Mungkin ambulans juga Pak disiapkan khusus, Pak? Ambulans juga, Pak? Sudah, ambulans sudah disiapkan oleh dinas kesehatan dan juga rumah sakit, sehingga ada kendaraan khusus dan juga petugasnya khusus yang disiapkan oleh dinas kesehatan dan rumah sakit untuk melaksanakan tugas di lapangan. Ini sudah ada, disiapkan semuanya. Jika masyarakat tinggal kontak ke call center, nanti Kominfo akan memberikan informasinya call centernya di mana. Jadi harapan saya kepada teman-teman media untuk ikut mensosialisasikan comment center atau posko COVID-19 ini ke seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada. Pak, kalau untuk terkait tes coronanya sendiri seperti apa, Pak? Ya, tes corona belum arti apa? Tes corona pelaksanaannya mungkin atau seperti apa? Ya, tes corona ini tidak semua masyarakat akan kita tes. Yang betul-betul
ini ada yang namanya ini kan orang dalam pantauan, terus kemudian ada pasien dalam pengawasan juga. Ini ada beberapa kriteria. Mereka ini nanti yang akan dilaksanakan tes oleh pihak rumah sakit maupun dinas kesehatan melalui puskesmas dan yang lain yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Sehingga tidak semuanya akan kita tes yang betul-betul sesuai dengan peraturan standarisasi. Maka mereka ini yang habis berhubungan dengan pasien yang betul-betul positif COVID-19 atau mungkin tengarai habis dari negara-negara yang terjangkit, atau mungkin bisa mereka dari kota-kota yang betul-betul positif atau menerapkan KLB di masing-masing wilayahnya. Ini nanti akan dipantau secara langsung oleh dinas kesehatan dan juga rumah sakit. Jika dirasa perlu akan dilaksanakan tes untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pak, kalau untuk hari libur atau semacamnya Pak, untuk dari anggota mungkin staf-staf juga atau karyawan seperti apa Pak? Ya, tentunya dalam menyikapi meminimalisir penyebaran COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menerapkan, kemarin sudah kita terapkan juga SE untuk meliburkan anak sekolah, instruksi untuk meliburkan anak sekolah sudah kita serapkan semuanya, penutupan tempat-tempat hiburan, tempat wisata, taman kota, dan nanti akan disusul juga dengan penutupan sementara kafe-kafe, kemudian juga mungkin karaoke, kemudian juga tempat pijat dan lain sebagainya. Ini kita tutup sementara waktu, kita menahan diri. Kemudian juga kita akan memberlakukan jam malam bagi pedagang-pedagang yang mungkin warung dan lain sebagainya. Mohon pada semua masyarakat pengertiannya, kita harus bersama-sama mematuhi ketentuan ini. Saya yakin dengan mematuhi bersama-sama kita akan bisa menekan COVID-19. Oke, yang lain sudah cukup? Oke, terima kasih pada teman-teman. Informasi ini tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat, dan yang terpenting untuk ASN eselon 4 dan staf nanti akan kami berlakukan shift tugas bekerjanya ya. Tapi untuk eselon 2, eselon 3 tidak boleh, harus terus masuk. Begitu juga rumah sakit. Rumah sakit tidak ada shift-shiftan, tetap masuk. Kemudian puskesmas juga demikian, tetap masuk. Saya yakin juga TNI, Polri juga masuk terus, sehingga jangan nanti diberitakan semua eselon 4, semua staf Kabupaten Nganjuk libur, nanti bagaimana rumah sakitnya? Nanti kan repot nanti. Ya, nanti ada pemisahan yang betul-betul bahwa eselon 2, eselon 3 ini tetap masuk, dan eselon 4 maupun staf ini nanti akan ada shift giliran bertugas dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh sekretaris daerah untuk petunjuk pelaksanaan di lapangan. Oke. Siap ya. Terima kasih.